lucu deh kalau misalnya melihat respon dari para netizen terkait review Portugal dan Islandia. Ini sama-sama katanya kedua timnya tidak menorehkan clean sheet begitu. Tapi cobalah dibahas oleh mantan pemain timnas Indonesia Bang Imran Nahumaruri di tanggal 14. Nanti kita akan melihat Portugal versus Islandia. Dari segi formasi, Portugal 4-3-3, Islandia 4-4-2, apalagi di Portugal banyak pemain bintang, mega bintang bahkan tadi disebutkan. Gimana? Iya betul, kalau kita melihat skuad Fernando Santos ini ya, mereka diuntungkan dengan beberapa pemain bintang mereka. Kedalaman skuad mereka cukup baik ya, terutama di lini pertahanan. Walaupun ya mereka sangat tidak baik dalam regenerasi pemain belakang ya, hampir rata-rata 30 tahun ke atas. Tapi inilah skuad terbaik yang dimiliki oleh Jose Fonte. PP akan menjadi pemain belakang sentral. Di tengah ada Danilo dan Ronaldo akan menjadi sentral attacking di kubu Portugal. Of course, the one and only gitu ya. Betul. Baik. Tapi kalau kita melihat nih, kalau misalnya, boleh nggak main misal-misalnya? Betul. Bang Imran menjadi Fernando Santos, ada tidak yang perlu direvisi dari skuad 4-3-3 di sini? Ya, saya pikir yang terpenting adalah mereka harus bisa melakukan transisi. Artinya ketika Ronaldo dia keluar ya, terus ini masuk, tentu ini juga harus masuk, ini 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 harus masuk juga gitu loh. Jadi ada keseimbangan ada jarak antara lini tengah dan lini depan. Karena Ronaldo tipikal pemain yang selalu berlari ke area kiri maupun area kanan. Oh, berarti dia bermain di samping begitu? Ya, betul. Ini tugas Nani untuk bisa membackup pergerakan dari Cristiano Ronaldo. Begitu dengan Bruno Alves. Baik, jadi menurut Anda sudah ideal ya formasi yang ditentukan oleh Fernando Santos. Kita ke Islandia yang merupakan debut dari Islandia bermain di Piala Eropa. Coba dikritisi lagi. Kalau kita melihat peta kekuatan kedua tim ini dari segi pengalaman tentu Portugal lebih diunggulkan ya. Tapi ingat juga mereka non unggulan inilah tentu akan menjadi motivasi buat mereka. Dan ingat juga mereka di kualifikasi dari 8 pertandingan mereka hanya kebobolan 3 gol. Artinya apa? Artinya mereka juga mempunyai lini pertahanan yang cukup bagus dan mereka akan bermain counter attack karena mereka punya gelandang ini cukup bagus nih. Sigurdsson. Pemain ini di kualifikasi mencetak 3 gol. Ya, ini akan menjadi tulang punggung, dia akan membuild serangan dari bawah. Dan ingat, jangan sampai melakukan pelanggaran di daerah area penalti box karena pemain ini mempunyai keahlian dalam hal bola set piece. Tidak ada manipulasi katakanlah kalau kita melihat seperti PP yang betul. Bahkan ada netizen mengatakan ini bermain barbar begitu dan sering diving dan lain-lain. Ini akan terjadikah di pertandingan laga? Saya pikir bisa saya terjadi tergantung situasi akan terjadi. Tapi kalau saya melihat salah satu pemain dari Islandia pernah mengatakan bahwa kalau Anda ingin mengganggu PP, mengganggu konsentrasi untuk bermain buruk, maka Anda harus mengganggu dengan memberikan gangguan kepada PP. Berikan gangguan sinyal. Tapi kalau ngomong sama sinyal nih, sinyal bagus. Nah, respon dari para netizen pada masuk juga mengenai Islandia yang jangan lupa jangan di underdogkan Islandia karena Islandia pernah mematahkan Holland begitu. Pernah mematahkan Belanda yang sangat dikdaya pada saat itu. Bung Imran melihat hal ini, patutkah Portugal mewaspadai Islandia? Ya, saya pikir mereka sudah buktikan di kualifikasi. Ya, Belanda pemain-pemain pengalaman dari sejarah sepak bola di dunia juga lebih hebat dari Islandia, tapi buktinya mereka bisa lolos runner up di bawah Cekoslowakia dan seperti saya katakan rekor mereka cukup bagus kan, 8 pertandingan 15 gol dan kebobolan 3 gol. Artinya Portugal harus bisa mewaspadai serangan balik yang menurut saya akan diperagakan oleh Islandia. Motor dari kedua tim yang harus diwaspadai oleh masing-masing tim. Kalau dari Portugal terlebih dahulu, motornya ini ada di mana? Ya, kalau kita bicara Portugal terlepas dari Ronaldo. Ya. Karena kan semua orang selalu related begitu Portugal, Ronaldo gitu kan, CR7 yes memang eksekutor, tapi motornya ada di mana? Ya, saya pikir João Mario ini pemain yang menurut saya punya kemampuan dalam hal memberikan empati ya, pemain yang mempunyai visi yang cukup bagus ya. Danilo pemain yang mempunyai karakter dalam bertahan. Justru ini akan menjadi keseimbangan yang cukup bagus antara gelandang ya tipikal bertahan dan gelandang menyerang. Tapi kalau kita melihat performa pemain Madrid ya, kita lihat Toni Kroos yang bermain cukup bagus, Bale juga mencetak gol, Modric juga, tidak tertutup kemungkinan Ronaldo bisa tampil baik di pertandingan malam hari ini. Oke, dini hari nanti ya. Kalau dari Islandia head to head deh untuk menemani João Mario yang akan diwaspadai justru oleh tim lawan atau tim Portugal. Ya, saya pikir ini salah satu pemain ini, Sigurdsson ini. Coba ya kita cek. Ya, ini dia nih, ini. Ini pemain ini yang bermain di Swansea ya. Musim ini mencetak 11 gol. Dan kelebihan pemain ini selalu memberikan atau melakukan shooting dari area luar penalti box. Ini harus bisa
diwaspadai. Artinya gelandang-gelandang seperti Danilo jangan memberikan ruang bagi pemain ini untuk melakukan syuting. Ini penting nih, ini tips dari seorang gelandang timnas Indonesia, Bang Imran. Gunnarsson, pemain ini ya mempunyai teknik yang cukup bagus, pemain yang selalu membuild up serangan dari bawah. Artinya ketika mereka menguasai bola, melakukan counter attack, pemain ini yang pertama melakukan passing kedua sayap ini dan kedua sayap ini. Ini kalau dari penjelasan Bang Imran, saya jadi bingung nih. Bang Imran itu lebih memilih Islandia atau Portugal? Kira-kira prediksi dari Bang Imran untuk dini hari nanti Portugal atau Islandia? Ya, saya pikir pertandingan akan sangat ketat. Ya, Portugal pasti mempunyai peluang untuk menangkan laga ini, tapi tidak mudah. Ya, 2-0 untuk Portugal. 2-0 untuk Portugal. Kita akan buktikan dini hari nanti. Terima kasih Bang Imran.